Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita berjumpa lagi pada pelajaran IPA. Kali ini pada materi gerak pada benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kita berjumpa di pertemuan keempat yang akan membahas gaya dan hukum Newton. Untuk memahami tentang gaya dan hukum Newton, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, perhatikan gambar berikut ini. Kita memiliki di sini yaitu memiliki gambar pohon kelapa pertama ya, beserta buahnya tentunya. Dan yang kedua yaitu gambar anak yang sedang menendang bola. Kita lihat peristiwa pertama. Oh, ternyata peristiwa pertamanya adalah yaitu buah kelapa jatuh ke tanah. Jika ada yang bertanya, apa yang menyebabkan kelapa bisa jatuh dan bergerak turun? Kalian bisa jawab? Nah, tentunya bisa ya. Ini sudah dipelajari di SD ya. Tapi jangan jawab ya, karena kelapanya di atas. Di atas jatuh ya ke bawah Pak. Jangan begitu ya. Tapi sebabnya yaitu adalah karena pengaruh dari gaya gravitasi. Nah, di kelapa jatuh bergerak turun ke bawah karena gaya gravitasi menarik kelapa menuju ke pusat bumi ya. Sekarang kita lihat peristiwa kedua. Ya. Anak menendang bola sehingga melambung ke atas kemudian turun lagi ya. Tanyanya sama. Apa yang menyebabkan bola bisa bergerak melambung ke depan? Nah, ya karena ditendang. Nah, iya karena ditendang ya. Nah, ya tendangan oleh kaki tadi disebabkan oleh ya gaya otot kaki yang bekerja pada bola ya, sehingga bola bergerak melambung ke depan. Di sini kita bisa melihat apa? Ada dua alasan ya, benda bergerak ya dipengaruhi oleh gaya ya. Tadi kelapa bergerak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Kemudian bola bergerak dipengaruhi oleh gaya otot ya. Nah, di sini kita dapat simpulkan dari dua peristiwa ini bahwa gerak dipengaruhi oleh gaya ya. Gerak dipengaruhi karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Nah, dari dua kegiatan tadi kita bisa memperoleh kesimpulan ini. Gerak dipengaruhi karena adanya gaya yang bekerja pada benda. Oke, ya, benda dapat bergerak jika benda tersebut menerima gaya. Nah, jadi kita ada dua hal, yaitu gaya bekerja pada benda. Nah, interaksi antara gaya yang bekerja pada benda ini dan sebab-sebabnya
Dan akibat-akibatnya itu dijelaskan oleh hukum Newton. Hukum Newton ditemukan oleh Sir Isaac Newton, ilmuwan dari Inggris. Dia menjelaskan bahwa interaksi gaya bekerja pada benda bisa dijabarkan ke dalam 3 hukum Newton, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Mari kita pelajari terlebih dahulu untuk hukum pertama Newton. Perhatikan gambar berikut ini ya. Ini lagi ya, gambar anak sedang menendang bola. Jika ada pertanyaan, jika bola ditendang, apakah bola akan terus menggelinding maju ke depan tanpa berhenti, atau suatu saat akan berhenti? Ya, tentu jawabannya adalah ya, sudah ditendang. Oke. Oh, ternyata bolanya suatu saat akan berhenti. Nah, sebabnya apa? Nah, muncul gaya gesek ya. Ya, ada gaya gesek. Ada gaya gesek yang melawan arah gerak bola. Ya, yang menghambat gerak bola sehingga bola lama-lama berhenti. Oh, berarti berhentinya karena ada gesekan antara tanah dengan bola. Nah, kalau pertanyaan berikutnya, nah, kalau bolanya ditendang di luar angkasa, yang tidak ada gaya geseknya, apakah bola akan berhenti? Nah, karena tidak ada gaya gesek, maka bola tidak akan berhenti ya. Bahkan dia akan bergerak lurus beraturan. Nah, berangkat dari 2 pertanyaan ini yang sudah terjawab, maka Newton merumuskan hukum pertama Newton, yaitu jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, ya, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, ini disebut dengan sifat kelembaman benda. Sifat kelembaman benda. Nah, jelasnya, jadi jika benda itu berhenti, nah, dia cenderung akan selalu berhenti, tidak mau bergerak. Dan kalaupun sudah bergerak, benda itu tidak mau berhenti ya, maunya terus bergerak. Nah, itu namanya sifat kelembaman. Nah, contohnya di kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita naik bus ya, sedang berjalan dengan kecepatan tinggi. Nah, busnya berjalan ya dengan kecepatan tinggi, kemudian busnya direm secara mendadak. Apa yang kalian rasakan? Tentunya kalian merasakan tubuh ya, kalian akan terdorong ke depan ya. Tadinya berjalan, tubuh kita bersama bis berjalan, tapi bis dipaksa berhenti. Nah, tubuh kita tidak mau berhenti, maunya bergerak ke depan, sehingga hasilnya tubuh kita akan terdorong ke depan. Nah, itu contoh dan penjelasan dari hukum pertama Newton. Untuk selanjutnya, mari kita pelajari tentang hukum kedua Newton. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kita punya 2 orang anak sedang mendorong lemari yang berbeda. Satu mendorong lemari yang besar, satu mendorong lemari yang kecil. Katakanlah yang besar itu beratnya atau masanya 40 kg,
yang kecil masanya 10 kg. Didorong ya dengan gaya yang sama, F-nya sama, katakanlah adalah 40 Newton. Itu gayanya sama, ini 40 Newton ya. Nah, kita lihat anak yang pertama mendorong, apakah dia bisa mendorongnya jauh? Oke, oh hasilnya apa di sini didorong? Nyata, dapat kita amati bahwa dia mendorong dengan lambat, ya, dan menempuh jarak yang pendek. Sementara anak kedua, ya, hasilnya ya dia bisa mendorong dengan cepat dan jauh ya. Nah, yang membedakan padahal gayanya sama di 40. Yang membedakan di sini tadi 40 kg, yang di sini tadi 10 kg. Maka dari sini Newton merumuskan hukum kedua Newton, yaitu bahwa percepatan sebuah benda itu berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Dapat dirumuskan secara matematis, A sama dengan sigma F per M, ya. Di mana A itu adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, F adalah gaya dengan satuan Newton, M adalah massa dengan satuan kilogram. Oke. Kita lihat contoh di sini. Kalau kita cari A-nya yang pertama ya, F-nya itu adalah ya, F per M ya, F per M. F-nya berapa? 40 Newton. Masanya 40 kg. Sehingga kecepatannya berapa? Diperoleh di sini adalah 1 meter per sekon kuadrat. Sementara yang ini ya, A-nya adalah F per M, F-nya 40 Newton di 10 kg, sehingga diperoleh percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, kita sudah belajar hukum kedua Newton, sudah mengerti rumusnya, sudah diterapkan dalam contoh soal. Mari lanjut ke hukum ketiga Newton. Pada hukum ketiga Newton berikut ini, ya, ada seorang anak sedang bermain skateboard dengan cara mengikatkan tali pada pohon kelapa, dan dia berdiri di atas skateboard dan anak tersebut menarik talinya. Kita lihat, anak menarik talinya ke belakang. Hasilnya apa? Ketika anak menarik tali ke belakang, nah, ternyata anaknya malah bergerak maju ke depan bersama skateboardnya ya. Karena efek apa? Efek tali menarik anak ke depan. Jadi anaknya itu melakukan aksi
yaitu anak menarik tali ke belakang, sebaliknya dia akan timbul reaksi, yaitu tali menarik anak ke depan. Nah, dari hasil cobaan ini, Newton menyimpulkan bahwa hukum ketiga Newton yaitu ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, pada kasus kita ini anak menarik tali, benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawan arah terhadap benda pertama. Di benda keduanya tali memberikan gaya yang sama besar, tapi berlawanan arah, ya, terhadap anaknya. Anak ke belakang, menarik tali ke belakang, sebaliknya tali menarik anak ke depan. Jadi rumuskan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Besarnya sama, tetapi diberi tanda negatif menunjukkan bahwa arahnya berlawanan. Oke. Tentunya kalian bisa mencari contoh-contoh di kehidupan sehari-hari terkait hukum ketiga Newton ini, atau yang disebut dengan hukum aksi reaksi. Saya kira sudah cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.